Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lamdanu dengan NIM 2203200803. Saya mahasiswa agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Maliku Saleh. Di sini saya akan menjelaskan materi kepemimpinan pada pertemuan yang ketiga. Pada materi pertemuan ketiga yaitu kepemimpinan efektif. Ada kepemimpinan efektif meliputi kekuasaan, kriteria, dan karakter pemimpin. Kemampuan pemimpin sebagai manajer ditetapkan oleh beberapa kriteria berikut. Yang pertama, mampu menentukan arah dan tujuan organisasi. Yang kedua, kemampuan mempertahankan dan mengembangkan organisasi. Mempertahankan organisasi dapat dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen seperti pengukuran, penilaian, pengawasan, dan mempertimbangkan kebijakan. Yang ketiga, pemimpin mengelola dan memanfaatkan potensi dan sumber daya yang ada. Yang keempat, memanfaatkan otak kanan untuk melakukan imajinasi, kreativitas, dan emosi berpikir. Otak kanan mampu melakukan analogi untuk leadership. Otak kiri untuk berpikir lebih rasional karena berhubungan dengan apa yang bisa dihitung dan melakukan kontrol. Yang selanjutnya, kekuasaan dan kewenangan. Kekuasaan amat berat hubungannya dengan wewenang. Kekuasaan melibatkan kekuatan dan paksaan. Wewenang merupakan bagian dari kekuasaan yang cakupannya lebih sempit. Wewenang tidak dapat menimbulkan implikasi kekuatan. Unsur yang ada di dalam wewenang. Yang pertama, wewenang ditanamkan pada posisi seseorang. Seseorang mempunyai wewenang karena posisi yang diduduki, bukan karena karakteristik pribadinya. Yang kedua, wewenang tersebut diterima oleh bawahan. Individu pada posisi wewenang yang sah melaksanakan wewenang dan dipatuhi bawahan karena dia memiliki hak yang sah. Yang ketiga, wewenang digunakan secara vertikal. Wewenang mengalir dari atas ke bawah, mengikuti hierarki organisasi. Yang selanjutnya, basis kekuasaan. Ada beberapa poin. Yang pertama, kekuasaan antar pribadi. Yang kedua, kekuasaan struktural dan situasional. Yang ketiga, kekuasaan pengambilan keputusan. Yang keempat, kekuasaan informasi. Yang selanjutnya, kekuasaan antar pribadi. Kekuasaan legitimasi. Kekuasaan legitimasi adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain karena posisinya. Seseorang yang tingkatannya lebih tinggi memiliki kekuasaan atas pihak yang berkedudukan lebih rendah. Batas-batas kekuasaan ini akan sangat tergantung pada budaya, kebiasaan dan sistem nilai yang berlaku dalam organisasi yang bersangkutan. Yang kedua, kekuasaan imbalan. Kekuasaan imbalan didasarkan atas kemampuan seseorang untuk memberikan imbalan kepada orang lain atau pengikutnya karena kepatuhan mereka. Kekuasaan imbalan digunakan untuk mendukung kekuasaan legitimasi. Penggunaan kekuasaan imbalan ini amat erat
sekali kaitannya dengan teknik memodifikasi perilaku dengan menggunakan imbalan sebagai faktor pengaruh. Yang selanjutnya, kekuasaan paksaan. Kekuasaan imbalan seringkali dilawan dengan kekuasaan paksaan, yaitu kekuasaan untuk menghukum. Hukum adalah segala konsekuensi tindakan yang dirasakan tidak menyenangkan bagi orang yang menerimanya. Meskipun hukuman mungkin mengakibatkan dampak sampingnya yang tidak diharapkan, misalnya perasaan dendam, tetapi hukuman adalah bentuk kekuasaan paksaan yang masih digunakan untuk memperoleh kepatuhan atau memperbaiki prestasi yang tidak produktif dalam organisasi. Yang selanjutnya, kekuasaan ahli. Seseorang mempunyai kekuasaan ahli jika ia memiliki keahlian khusus yang dinilai tinggi. Seseorang yang memiliki keahlian teknis, administrasi, Seseorang mempunyai kekuasaan ahli jika ia memiliki keahlian khusus yang dinilai tinggi. Seseorang yang memiliki keahlian teknis, administratif, atau keahlian yang lain dinilai mempunyai kekuasaan, walaupun kedudukan mereka rendah. Kekuasaan ini adalah suatu karakteristik pribadi, sedangkan kekuasaan legitimasi, imbalan, dan paksaan sebagian besar ditentukan oleh organisasi karena posisi yang didudukinya. Yang selanjutnya, kekuasaan panutan. Kekuasaan panutan. Banyak individu yang menyatukan diri dengan atau dipengaruhi oleh seseorang karena gaya kepribadian atau perilaku orang yang bersangkutan. Karisma orang yang bersangkutan adalah basis kekuasaan panutan. Seseorang yang berkarisma, misalnya seorang manajer ahli, penyanyi, politikus, olahragawan, dikagumi karena karakteristiknya. Derajat kekuasaan panutan ditentukan oleh kekuatan pengaruh karisma terhadap orang lain. Karisma orang yang bersangkutan adalah berbasis kekuatan panutan seorang yang berkarisma. Misalnya seorang manajer, ahli, penyanyi, politikus, olahragawan, dikagumi karena karakteristiknya. Derajat kekuasaan panutan ditentukan oleh kekuatan pengaruh karisma terhadap orang lain. Kekuasaan struktural dan situasional. Kekuasaan terutama ditentukan oleh struktur di dalam organisasi. Struktur organisasi dipandang sebagai mekanisme pengendalian yang mengatur organisasi. Jadi, struktur organisasi menciptakan kekuasaan dan wewenang formal dengan mengkhususkan orang-orang tertentu untuk melaksanakan tugas pekerjaan dan mengambil keputusan tertentu dengan memanfaatkan kekuatan informal mungkin timbul karena struktur informasi dan komunikasi dalam sistem tersebut. Yang selanjutnya, kekuasaan pengambilan keputusan. Derajat seseorang atau sub-unit dapat mempengaruhi pengambilan keputusan akan menentukan kadar kekuasaan. Seseorang atau sub-unit yang memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi jalannya proses pengambilan keputusan
alternatif apa yang seyogyanya dipilih dan kapan keputusannya diambil. Yang selanjutnya dan kekuasaan informasi. Yang selanjutnya kekuasaan informasi. Memiliki jangkauan atas informasi yang relevan dan penting merupakan kekuasaan. Gambaran yang benar tentang kekuasaan seseorang tidak hanya disediakan oleh posisi orang yang bersangkutan, tetapi juga oleh penguasaan orang yang bersangkutan atas informasi yang relevan. Seseorang akuntan dalam struktur organisasi umumnya tidak memiliki basis kekuasaan antar pribadi khusus yang kuat atau jelas dalam struktur organisasi, tetapi mereka memiliki kekuasaan karena mereka mengendalikan informasi yang penting. Manajer yang sangat berkuasa muncul karena ia mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan, mengambil keputusan yang penting, dan memiliki jangkauan informasi yang penting. Yang selanjutnya, kepemimpinan yang efektif. Mengatur orang terkadang sulit dan sering juga mudah dilakukan karena orang yang diatur bawahan, dan orang yang mengatur pemimpin atau manajer sering mempunyai pendapat dan pengalaman, kematangan jiwa, kemauan dan kemampuan menghadapi situasi yang berbeda. Kemauan dan kemampuan bawahan bermacam-macam, seperti ada bawahan yang tidak mau dan tidak mampu. Ada bawahan yang mau tetapi tidak mampu. Ada bawahan yang tidak mau tetapi mampu. Dan yang terakhir ada bawahan yang mau dan mampu. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan seorang pemimpin adalah apabila ia dapat mengidentifikasikan tingkat kedewasaan individu atau kelompok bawahan yang hendak ia pengaruhinya, dan menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai. Dengan kata lain, efektivitas seorang manajer dalam memimpin bawahannya banyak tergantung dari situasi dan kematangan bawahannya. Tidak ada gaya kepemimpinan yang paling baik, dan tidaklah tepat menerapkan gaya kepemimpinan yang sama pada setiap saat situasi yang dihadapinya. Yang selanjutnya, kriteria seorang pemimpin. Yang pertama, menerima tanggung jawab. Pemimpin yang menerima kewajiban untuk mencapai suatu tujuan berarti ia bersedia untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan bawahan. Pemimpin harus mampu mengatasi bawahannya dan mengatasi tekanan kelompok informal. Yang kedua, kemampuan untuk bisa perseptif menunjukkan kemampuan untuk mengamati atau menemukan kenyataan dari suatu lingkungan. Setiap pemimpin haruslah mengetahui tujuan organisasi sehingga mereka bisa bekerja untuk membantu mencapai tujuan tersebut. Di sini ia memerlukan kemampuan untuk memahami bawahan sehingga ia dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka serta juga berbagai keinginannya. Di samping itu, pemimpin harus juga mempunyai persepsi introspektif atau menilai diri sendiri, sehingga dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, dan tujuan yang layak baginya. Yang selanjutnya, yang ketiga, bersikap objektif. Objektif adalah kemampuan untuk melihat sesuatu peristiwa atau merupakan perluasan dari kemampuan perseptif. Apabila perseptivitas menimbulkan kepekaan terhadap fakta, kejadian, dan kenyataan-kenyataan yang lain. Objektivitas membantu
pemimpin untuk meminimumkan faktor-faktor emosional dan pribadi yang dapat menipis realitas yang ada. Yang keempat, menentukan prioritas. Seorang pemimpin yang pandai harus mempunyai kemampuan untuk memiliki dan menentukan mana yang penting dan mana yang tidak. Kemampuan ini sangat diperlukan karena pada kenyataannya sering masalah-masalah yang harus dipecahkan bukan datang satu persatu, tetapi seringkali masalah datang bersamaan dan berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya, yang kelima, kemampuan berkomunikasi. Kemampuan untuk memberikan dan menerima informasi merupakan keharusan bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah orang yang bekerja dengan menggunakan bantuan orang lain. Karena itu, pemberian pemerintah, penyampaian informasi kepada orang lain mutlak perlu dikuasai. Yang selanjutnya, perilaku pemimpin. Perilaku manajemen tidak lagi meneliti tentang apa persyaratan atau kriteria seorang pemimpin yang efektif, melainkan para ahli ini meneliti tentang hal-hal yang dilakukan oleh pemimpin yang efektif. Bagaimana mereka mendelegan tugas, bagaimana mereka mengambil keputusan, bagaimana mereka berkomunikasi dan memotivasi para bawahan. Seorang pemimpin harus memiliki kualitas tertentu, namun di samping itu ada suatu cara terbaik untuk memimpin tidak seperti kualitas pemimpin. Maka perilaku pemimpin merupakan sesuatu yang dapat dipelajari. Jadi seseorang yang dilatih dengan kepemimpinan yang tepat akan bisa menjadi pemimpin yang efektif menggunakan suatu dasar tertentu. Dasar yang sering dipergunakan adalah tugas yang harus diemban oleh pemimpin. Kewajiban yang diharapkan pemimpin juga diterima oleh bawahan. Demikian pula dengan falsafah yang dianut oleh pemimpin untuk pengembangan organisasi. Yang selanjutnya, karakter pemimpin. Yang pertama, pemimpin ideal adalah pemimpin yang cerdas. Yang kedua, pemimpin ideal adalah pemimpin yang berinisiatif. Yang ketiga, pemimpin ideal adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Yang keempat, pemimpin ideal adalah pemimpin yang dapat dipercaya. Yang kelima, pemimpin ideal adalah pemimpin yang jujur. Yang keenam, pemimpin ideal adalah pemimpin yang rela berkorban. Yang ketujuh, pemimpin ideal adalah pemimpin yang dicintai dan mencintai kelompoknya. Yang selanjutnya, berikut ini adalah ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal. Yang pertama, hanya memerintah. Menjadi pemimpin bukan berarti bisa seenaknya saja memerintah. Sebaliknya, hal yang harus dilakukan seorang pemimpin yang benar yaitu harus menciptakan komunikasi yang baik dengan tim atau orang yang dipimpinnya demi mencapai visi dan misi yang telah ditentukan. Yang kedua, jarang diskusi. Pemimpin yang buruk biasanya jarang berdiskusi dengan bawahannya, tapi dia menuntut timnya untuk solid. Dengan berdiskusi, pemimpin pun bisa tahu jika ada kesalahan atau masalah di antara orang yang dipimpinnya. Yang ketiga, tidak memberikan kepercayaan. Seorang pemimpin yang baik bisa memberikan kepercayaan pada timnya untuk bekerja. Hal ini juga berguna untuk meningkatkan rasa percaya diri timnya. Berikut ini adalah selanjutnya ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal. Yang keempat, tidak memberikan pujian. Sesekali memuji bawahannya perlu dilakukan demi memberikan penghargaan pada bawahannya. Ini yang membuat mereka bisa termotivasi untuk menjadi tim yang lebih baik dan maju. Yang kelima, konflik. Apabila bawahan Anda ditegur oleh atasan dari divisi lain, jangan hanya diam saja dan membiarkan bawahan Anda menghadapinya sendirian. Pemimpin yang baik akan berusaha untuk memberikan dukungan pada timnya,
bukan malah ikut menyalah-nyalahkan juga. Yang keenam, tidak terbuka. Jika Anda merupakan pemimpin yang kerap, tertutup, dan tidak memberikan kehebatan kerja tim Anda, itu menandakan bahwa Anda bukan termasuk pemimpin yang baik. Berikut ini adalah ciri-ciri pemimpin yang tidak ideal. Masih lanjutannya, yang ketujuh, tidak bertanggung jawab. Pemimpin yang benar akan bertanggung jawab dengan pekerjaannya, bukan malah menyuruh bawahannya untuk menyelesaikannya. Yang kedelapan, pemimpin yang tidak memiliki visi. Pemimpin yang tidak memiliki visi tidak bisa menginspirasi tim, memotivasi kinerja, atau menciptakan nilai yang berkelanjutan. Tugas pemimpin adalah untuk menyelaraskan organisasi sesuai dengan visi yang jelas dan dapat dicapai. Ini tidak bisa terjadi ketika orang buta menuntun orang buta, yang artinya pemimpin yang tidak mempunyai visi menuntun anggota dalam tim yang juga tidak memiliki tujuan dan arah. Yang kesembilan, ketika pemimpin gagal memimpin dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa cerdas, ramah, dan persuasif seseorang, jika mereka rentan terhadap rasionalisasi perilaku yang tidak etis berdasarkan kebutuhan saat ini atau masa depan, mereka akhirnya menjadi mangsa kehancuran mereka sendiri. Yang ke-10, terlalu mengandalkan pengalaman masa lalu. Pemimpin yang cenderung mengandalkan pengalaman masa lalu yang tampaknya berguna tetapi sebenarnya berbahaya, karena tidak benar-benar cocok dengan situasi saat ini dan itu tidak akan menjadi bermanfaat. Pemimpin harus memperhatikan kondisi kerja, rekan kerja, sumber daya, dan bagaimana menciptakan momentum di lingkungan yang baru. Yang ke-11, terlibat politik kantor. Motivasi politik membuat orang sulit membuat keputusan secara objektif dan fokus pada mengelola tanggung jawab. Pemimpin yang terperangkap dalam politik kantor kehilangan identitas mereka dan terjebak dalam agenda dan motivasi orang lain. Yang ke-11, terlibat politik kantor. Motivasi politik membuat seorang sulit membuat keputusan secara objektif dan fokus pada mengelola tanggung jawab. Pemimpin yang terperangkap dalam politik kantor kehilangan identitas mereka dan terjebak dalam agenda dan motivasi orang lain. Ke-12, tak punya tujuan kerja. Bila Anda tidak tahu apa yang Anda perjuangkan, Anda akan sulit membuat keputusan yang baik. Kejelasan tujuan memungkinkan Anda membuat keputusan yang benar dan konsisten sesuai dengan misi. Ketika tujuan terganggu, Anda akan kehilangan hubungan dengan naluri dan mulai membuat keputusan tanpa dependensi atau ketergantungan yang tepat dan sumber daya. Yang ke-13, menyalahgunakan sumber daya. Pemimpin yang membuat keputusan baik terus meningkat pedoman sumber daya. Mereka tahu kapan harus melibatkan sumber daya itu dalam rangka membuat keputusan tepat yang berdampak positif bagi perusahaan atau bagi masa yang akan datang. Yang ke-12, tidak melihat peluang. Visi ini membuat pemimpin ahli dalam mengantisipasi krisis dan mengelola perubahan jika keadaan memburuk. Ini juga dapat memperluas pengamatan dan memungkinkan mereka melihat sekitar, di dalam dan luar perusahaan, sehingga keputusan-keputusan yang dibuat pun tepat. Yang ke-15, tidak percaya diri.
Pemimpin yang tidak percaya diri menjadi putus asa dan membuat keputusan tiba-tiba. Mereka tidak memikirkan konsekuensi saat membuat keputusan. Demikian yang dapat saya sampaikan terhadap materi kepemimpinan pada pertemuan yang ketiga. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.